Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Babak 406, Pertarungan Arena 8. Dalam hal ini, dia harus mencoba peruntungannya. Saya, Lin Xiao, aku menantangmu. Mendengar deklarasi perang yang tiba-tiba, Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia baru saja akan bertarung dan sekarang seseorang sudah menantangnya. Dia menoleh ke belakang dan mengangkat alisnya ketika dia melihat wajah yang dikenalnya. Pangeran Lin Hong, aku tidak berharap melihatmu di sini. Lin Xiao tersenyum tipis. Aku ingin melawanmu. Saat ini, Pangeran Lin Hong sudah merasa sangat kesal sehingga dia berharap bisa membunuh pangeran lainnya. Dia adalah salah satu dari sedikit pangeran yang memiliki kualifikasi, namun dia benar-benar jatuh begitu rendah sehingga bahkan Udik dianggap lebih tinggi darinya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia jenius. Dia akan segera melampaui kakak laki-lakinya dan hal pertama, dia harus mengalahkan Pangeran Lin Xiao dan membuktikan dirinya. Lin Xiao mengangkat alisnya. Tentu. Dia tidak ragu menerima tantangan Pangeran Lin Hong. Paling-paling, dia akan membuktikan sekali lagi kepada pangeran yang menyebalkan ini bahwa dia lebih dari mampu untuk mendapatkan posisi sebagai salah satu dari sedikit pangeran. Bagus. Pangeran Lin Hong masih samar-samar mengingat penghinaan yang dideritanya di tangan Lin Xiao di hutan. Dia sudah lama ingin mengalahkan Lin Xiao untuk menebus dirinya sendiri. Setelah maju ke Golden Core Stage 1, kepercayaan dirinya meningkat dan dia secara alami ingin menantang Lin Xiao. Desir. Keduanya mendarat di arena kosong. Wasit di tempat itu memandang mereka berdua, mencoba mengingat nama mereka sebelum bertanya, apakah kalian siap? Keduanya mengangguk. Awal. Bang. Suara pukulan ledakan mendarat di dekat Lin Xiao. Dia sudah mundur dengan cepat tetapi bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Pangeran Lin Hong benar-benar akan menyerang dari kejauhan. Inti emas tahap 1. Lin Xiao bertanya dengan suara rendah. Pangeran Lin Hong mencibir, kamu tidak akan bisa mengalahkanku sekarang. Apakah begitu? Kata yang dikatakan Lin Xiao sangat acuh tak acuh seolah-olah dia bertarung melawan orang biasa dan bukan pangeran yang berbakat. Ini membuat Pangeran Lin Hong marah sekali lagi. Dia berteriak keras dan menerkam ke depan, tangannya dengan cepat meninju ke depan untuk menghancurkan Lin Xiao. Bang, 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 bang. Elemen angin dengan jelas memberitahu Lin Xiao bahwa Pangeran Lin Hong memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal ini. Namun, dia terlalu lambat. Lin Xiao bisa menghindar dengan mudah. Bahkan tanpa menggunakan terlalu banyak gerakan tubuhnya, dia bisa menghindari serangan itu. Matanya menatap Pangeran Lin Hong saat dia tersenyum tipis. Tidak perlu terlalu banyak bermain-main. Desir, tap. Menghilang, Lin Xiao muncul di samping Pangeran Lin Hong dan merentangkan pedangnya. Ujungnya mencapai leher Pangeran Lin Hong saat garis merah samar terbentuk. Meskipun Lin Xiao tidak mengerahkan kekuatan apapun untuk menyakiti sang pangeran, gerakannya barusan telah menyebabkan rasa takut berasal dari dalam hati Pangeran Lin Hong. Dia sudah Golden Core tahap 1 tapi dia masih tidak bisa melihat melalui gerakan Lin Xiao. Bagaimana mungkin? Anda? Apa itu? Lin Xiao bertanya kembali dengan nada rendah. Anda kalah, Yang Mulia. Kata, Yang Mulia, sepertinya mengejek Pangeran Lin Hong ketika dia mendengar Lin Xiao berkata. Matanya memerah saat dia melihat ke arah Lin Xiao. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin seseorang yang jenius seperti dia dikalahkan di tangan Lin Xiao? Aku belum kalah. Dentang. Pedang muncul dan mengetuk pedang Lin Xiao. Jika saja Lin Xiao ingin membunuh Pangeran Lin Hong, dia bisa melakukannya karena kepindahan dari Pangeran Lin Hong penuh dengan kekurangan. Namun, dia telah membunuh seorang pangeran dan itu telah memberinya cukup banyak masalah. Tidak perlu membunuh yang lain secara terang-terangan di depan semua orang lagi. Desir. Lin Xiao menyentakkan tangannya saat bibirnya melengkung membentuk seringai. Tampaknya Pangeran Lin Hong ini masih belum cukup merasakan kekalahan. Kalau begitu, sudah waktunya baginya untuk menunjukkan sedikit keahliannya. Pedang Gunung, jurus ketiga. Bang!
Sikap yang kebanyakan hanya digunakan oleh orang-orang di pelatihan tubuh meledak dengan kekuatan saat Lin Xiao menyerang Pangeran Lin Hong. Sang pangeran tercengang dan dengan cepat mengangkat tangannya dalam upaya untuk memblokir serangan saat dia berteriak dalam benaknya. Perisai penyu naga, bang! Percuma saja. Keahliannya nyaris tidak mampu menahan serangan Lin Xiao dan tubuh Pangeran Lin Hong terbang ke sisi lain arena seperti layang-layang. Tidak dapat bertahan di tanah, tubuh Pangeran Lin Hong tergelincir lebih jauh, jatuh di luar ring. Lin Xiao menyaksikan sang pangeran jatuh dan mendengus. Mereka memang datang ke Sun Dragon Academy pada saat yang sama, tetapi sekarang jelas bahwa Pangeran Lin Hong tidak berhasil tumbuh sebesar Lin Xiao. Ketika mereka pertama kali datang ke Sun Dragon Academy, dia bukanlah tandingan Pangeran Lin Hong. Nyatanya, dia jauh dari itu. Namun dalam waktu singkat 3 tahun, dia telah memperoleh kemampuan yang jauh melampaui Pangeran Lin Hong. Peringkat mereka masih sama sekarang, tetapi apakah akan terus seperti itu di masa depan? Lin Xiao sangat meragukannya. Dia harus maju lebih cepat. Dunia ini luas dan ada orang yang lebih kuat. Jika orang-orang kuat itu memperlakukannya sebagai gangguan, dia tidak akan bisa bertahan lama. Lin Xiao menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan kembali pikirannya. Meskipun ada banyak hal yang dia pikirkan, semuanya terjadi dalam sepersekian detik karena otaknya dapat berpikir lebih cepat dari manusia normal. Ini adalah salah satu manfaat dari seseorang yang menjadi seorang kultivator. Dia berbalik untuk melihat wasit. Ini, Pangeran Lin Xiao menang dan mempertahankan pangkatnya, wasit segera mengumumkan. Lin Xiao mengangguk dan dengan cepat turun dari panggung. Babak 407, Pertarungan Arena 9. Kamu hebat, kakak, tapi kamu seharusnya menahan diri sedikit lagi, Lin Yun memuji saudaranya begitu Lin Xiao turun. Lin Xiao memutar matanya, aku sudah cukup menahan diri. Kamu tidak perlu menahan diri. Ada banyak orang yang ingin melihatmu menunjukkan kehebatanmu. Fan Ling menggelengkan kepalanya. Dia telah memperhatikan bahwa ada banyak orang yang ingin menantang Lin Xiao dan hanya menunggu dia pulih. Lagi pula, jika Lin Xiao memberi alasan bahwa dia terlalu lelah, skema mereka akan gagal. Jika mereka ingin datang, mereka bebas untuk melakukannya. Lin Xiao tertawa. Dia tersenyum tipis dan menatap Lu Jian. Nama. Baiklah. Pada akhirnya, Lu Jian memberikan daftar itu kepada Lin Xiao dan Lin Xiao secara acak memilih satu. Ternyata, pemuda itu masih jauh dari kemampuan Lin Xiao dan tidak mampu mengalahkannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dikeluarkan dari panggung. Jika ini adalah arena hidup dan mati, akan ada banyak mayat, gumam Pangeran Lin San, entah bagaimana mengingat mimpi buruk ketika dia harus bertarung di arena hidup dan mati itu untuk mendapatkan sedikit uang. Seorang pangeran harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan uang. Dia tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini kepada siapapun di masa depan. Sungguh memalukan baginya untuk dimasukkan ke dalam situasi berbahaya seperti itu hanya karena uang. Dia tidak kekurangan uang sama sekali, oke. Dia sudah di peringkat 456. Lin Yun melihat ke sisi lain arena. Jika orang-orang itu ingin mencari masalah dengannya, mereka akan datang hari ini. Pangeran Lin Boang tidak pernah hadir di arena pertarungan, Pangeran Lin San menginformasikan. Dia orang yang rendah hati dan hanya pengikutnya yang bisa dilihat di sini. Nyatanya, tidak ada orang yang tahu seberapa kuat pangeran itu. Apakah dia tidak menggunakan ruang pelatihan? Dia bisa membelinya dengan mudah, apakah kamu percaya? Bibir Lin Yun berkedut. Jika ada yang bisa mendapatkannya secara gratis, mengapa mereka memilih yang sulit? Namun, demi menyembunyikan kekuatannya, Lin Xiao sendiri juga tidak mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya. Nah, setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Siapa peringkat pertama? Pangeran Lin Fei. Petik 2. Yang lain menghela nafas memikirkan Pangeran Lin Fei yang begitu terkenal sementara Pangeran Lin Boang adalah kebalikannya. Tampaknya mereka harus memastikan bahwa mereka cukup berhati-hati saat berhadapan dengan kedua pangeran itu. Yang Mulia tidak berencana mendapatkan tempat pertama, kan? Pangeran Lin San bertanya dengan nada rendah. Lu Jian menggelengkan kepalanya.
Dia telah mendengar bahwa Lin Xiao sendiri mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya akan mencoba untuk mendapatkan posisi yang agak baik tetapi tidak akan mencoba terlalu banyak. Ini bukan waktunya baginya untuk mengungkapkan kartunya. Desir. Lin Xiao melompat ke arena. Membosankan sekali. Kupikir Pangeran Lin Fei akan mengirim anak buahnya untuk menantangku. Mereka berperingkat lebih tinggi darimu. Tidak pantas bagi mereka untuk datang dan menantangmu. Pangeran Lin San terdiam. Jika ada kultivator yang mencoba menantang mereka yang berpangkat lebih rendah dari mereka, mereka akan diejek. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak berotak, oke. Lin Xiao kemudian memikirkannya sebelum mengangguk. Benar, orang-orang itu semuanya berperingkat lebih tinggi darinya. Tampaknya tujuannya untuk memprovokasi kedua pangeran hari ini harus dihentikan. Dia sudah bertarung dengan Pangeran Lin Hong dan beberapa pengikut lemah lainnya. Dengan peringkatnya saat ini, dia bisa menikmati waktu di ruang pelatihan. Yang mulia. Mendengar panggilan itu, Lin Xiao terkejut. Dia berbalik untuk berbalik dan melihat Lan Qingxi berdiri tidak jauh darinya. Butuh beberapa waktu sebelum dia bisa mengingatnya sebagai senior aneh yang bertanya kepadanya tentang keterampilan pedang sungai bantalan di perpustakaan. Saat itu, dia tidak memperlakukan senior ini dengan serius karena dia tidak tahu banyak tentang pihak lain. Tapi sedikit yang dia harapkan bahwa Lan Qingxi akhirnya akan mencarinya. Apakah ada sesuatu, senior Lan? Lan. Fan Ling kemudian menoleh untuk melihat putri Lan Yihua tetapi jelas bahwa dia tidak mengenal senior ini. Saat itulah dia ingat bahwa ada berbagai tulisan untuk Lan dan nama belakang mereka pasti berbeda. Karena kamu berencana untuk pergi, apakah kamu keberatan jika aku meminta beberapa petunjuk? Lan Qingxi bertanya. Lin Xiao mengedipkan matanya lalu memberi isyarat kepada Lu Jian untuk memberitahunya lebih banyak tentang senior ini. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Lu Jian kemudian mengirim transmisi suara. Senior Lan sudah berada di Golden Core Stage 2 dan sudah memiliki kualifikasi untuk lulus. Dia masih tinggal di sini karena dia ingin mempelajari skill dari perpustakaan. Meskipun Lin Xiao sudah membaca informasi sebelumnya, ingatannya memang tidak terlalu bagus ketika sampai pada hal-hal yang hampir tidak dia perhatikan. Karena itu, dia hanya tahu sedikit tentang senior Lan Qingxi ini yang hanya dia temui sekali. Kalau begitu, bisakah kita bicara di tempat lain? Lin Xiao bertanya sambil menggaruk kepalanya. Lan Qingxi tersenyum dan mengangguk. Tentu. Saat rombongan berjalan lebih jauh, beberapa orang yang menonton dari pinggir bergerak. Beberapa kembali ke kediaman mereka sementara beberapa mengikuti di belakang mereka berdua secara diam-diam. Mereka ingin tahu apa yang mereka berdua rencanakan. Sisi Pangeran Lin Bowang. Lan Qingxi datang ke sisi Lin Xiao. Pangeran Lin Bowang bertanya dengan nada rendah. Dia sedang bermain dengan pedang di tangannya saat dia berdiri di tengah ruang pelatihan. Ruang pelatihan ini milik dirinya sendiri tetapi berada di luar akademi. Iya, Yang Mulia. Pria itu berlutut di tanah, tidak berani menatap Pangeran Lin Bowang karena takut dia akan dibunuh karena alasan kecil. Bab 408, Bantalan Sungai Pedang. Mata Pangeran Lin Bowang bersinar dalam kegelapan. Lan Qingxi itu adalah seorang jenius yang langka karena dia berhasil mencapai Golden Core Stage 2 sejak tahun lalu, tetapi dia adalah orang yang sangat sederhana yang hanya ingin mengejar seni bela diri. Selidiki alasan mengapa dia tertarik pada Lin Xiao. Iya, Yang Mulia. Pangeran Lin Bowang mengangkat pedangnya saat dia berkonsentrasi untuk berlatih lagi. Dia ingin mendapatkan banyak individu berbakat ke sisinya tetapi banyak yang memiliki ambisi tinggi atau tujuan mereka sendiri, membuatnya sulit. Lan Qingxi adalah salah satunya. Dia adalah seorang jenius langka yang tidak berafiliasi dengan salah satu keluarga besar di kerajaan Sun. Faktanya, banyak yang penasaran dari mana asalnya karena dia muncul entah dari mana. Dia memberitahu mereka bahwa dia berasal dari Desa Batu, sebuah desa kecil yang terletak jauh di dalam hutan belantara dan perlu berbulan-bulan hanya untuk memverifikasi ini karena jaraknya yang jauh dan fakta bahwa tidak ada peta. Selama 2 tahun terakhir, Pangeran Lin Bowang berusaha mendekati Lan Qingxi dan bahkan menantang pihak lain. Namun, Lan Qingxi menolak untuk mencarinya atau memintanya untuk bertarung.
Dan sekarang, Lan Qingxi mencoba menjalin hubungan baik dengan Lin Xiao. Memotong. Pedang Pangeran Lin Boang memotong udara beberapa meter di depannya. Matanya bersinar dalam kekejaman. Tidak mungkin dia membiarkan Lin Xiao tumbuh lebih kuat dan membawa orang-orang yang ingin dia tarik ke sisinya ke sisi lain. Dia akan memastikan ini. Lan Qingxi membawa mereka ke kediamannya dan kemudian mengaktifkan beberapa mekanisme. Hampir seketika, Lin Xiao menoleh ke satu arah karena dia bisa merasakan ki kaya yang menutupi tempat itu. Ada formasi di sini. Apakah itu formasi untuk melindungi rumah ini? Lin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kenyataan bahwa dia tidak bisa menggunakan formasi peringkat rendah ini tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bertanya untuk apa formasi itu digunakan. Ya, Lan Qingxi cukup terkejut. Dia menatap Lin Xiao. Aku tidak tahu kamu juga bagus dalam formasi. Aku hanya memiliki sedikit pengetahuan yang dangkal. Lin Xiao memilih untuk rendah hati. Yang lain memutar mata saat mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Siapa yang akan percaya bahwa dia hanya memiliki pengetahuan yang dangkal ketika dia bahkan dapat mengatur formasi yang diperintahkan oleh satu orang? Mereka tidak akan mempercayainya. Ini seharusnya tidak memakan banyak waktu. Kamu bisa kembali ke arena setelah selesai. Lan Qingxi cukup menyesal karena dia mengambil waktu Lin Xiao. Lin Xiao melambaikan tangannya. Tidak perlu terlalu khawatir. Peringkatku sudah cukup bagus. Kalau begitu, akankah kita mulai? Di sini. Ya, halamannya seharusnya cukup besar, bukan? Kediaman tempat tinggal Lan Qingxi memang sangat besar. Lin Xiao tidak tahu persis ukurannya tetapi dia tahu bahwa tidak ada masalah dengan dia berlatih di sini. Dia menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan pedangnya. Melihat itu, Lan Qingxi menutup mulutnya dan matanya benar-benar terfokus pada Lin Xiao, takut dia akan melewatkan satu gerakan pun. Lin Xiao tersenyum dan mulai bergerak. Keterampilan mengandalkan kelancarannya seperti arus air yang mengalir tanpa halangan. Beberapa tebasan terbentuk di udara. Itu tidak mengenai apa-apa tetapi kekuatan belaka lebih dari cukup untuk mengguncang mereka dan pada akhirnya, Lin Xiao menggerakkan pedang secara horizontal seolah-olah dia memotong leher seseorang. Bang! Batu yang terletak agak jauh itu hancur berkeping-keping. Lin Yun adalah yang paling terkejut. Dia telah berlatih keterampilan itu sejak Lin Xiao menunjukkannya kepadanya, tetapi dia bersumpah bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan setengah dari apa yang baru saja dilakukan Lin Xiao. Lebih buruk lagi. Dia tahu bahwa Lin Xiao tidak terlalu sering melatih keterampilan ini dan hanya sesekali berlatih dengannya. Lin Xiao bahkan nyaris tidak melakukan gerakan dan hanya bergerak sesuai untuk mengajarinya, tetapi ketika Lin Xiao melakukan gerakan tadi, jelas bahwa dia memiliki penguasaan yang tinggi. Sejak mereka berada di desa kecil itu, Lin Yun telah melihat bahwa Lin Xiao memiliki kemampuan pengamatan yang hebat. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa saudaranya bahkan bisa menguasai keterampilan yang dia pelajari dengan setengah hati. Melihat ke langit, Lin Yun merasa itu sangat tidak adil. Seberapa keras dia harus bekerja untuk melampaui saudaranya. Ini tidak bisa dilakukan, dia harus mengulangi rangkaian gerakan ini berkali-kali untuk belajar lebih banyak. Apakah kamu pernah melihatnya? Lin Xiao menoleh untuk melihat Lan Qingxi. Lan Qingxi telah memperhatikan Lin Xiao beberapa saat yang lalu. Saat ini, dia menutup matanya seolah-olah sedang dalam perenungan yang mendalam. Ketika dia membuka matanya lagi, ada cahaya dari dalam pupilnya. Yang mulia, apakah Anda keberatan jika saya berdebat dengan Anda hanya menggunakan gerakan ini? Sama sekali tidak. Lin Xiao dapat melihat bahwa Lan Qingxi adalah seseorang yang sangat mementingkan dirinya sendiri dalam seni bela diri. Dari penyelidikan yang dilakukan Lu Jian, Lan Qingxi tidak mendukung salah satu pangeran. Jika dengan membantunya, Lin Xiao bisa mengikatnya, itu bagus sekali. Tapi jika tidak, dia bisa saja mendapatkan teman. Kalau begitu, harap berhati-hati. Lan Qingxi mengeluarkan pedangnya. Itu adalah pedang panjang dan dari aura lembut di sekitarnya, jelas bahwa pedang itu agak dekat dengan elemen air. Itu sebenarnya bukan air tapi Lin Xiao tidak punya waktu untuk merenung karena Lan Qingxi sudah maju ke depan. Desir, dentang. Kedua pedang itu bertemu di tengah setelah busur yang indah.
Gerakan itu sepertinya tidak mengandung kekuatan apapun, tetapi kedua pria itu melakukan yang terbaik untuk bertahan. Kekuatannya lebih besar dari yang mereka harapkan. Bab 409, terkadang, sesederhana itu. Kedua pedang itu bertemu di tengah setelah busur yang indah. Gerakan itu sepertinya tidak mengandung kekuatan apapun, tetapi kedua pria itu melakukan yang terbaik untuk bertahan. Kekuatannya lebih besar dari yang mereka harapkan. Dentang, dentang, dentang. Kedua pedang itu terus berbenturan satu sama lain. Yang lain yang menonton dari samping hanya merasa seolah-olah mereka berdua sedang tampil. Mereka tidak terlihat seperti berada di tengah pertempuran hanya berdasarkan cara mereka bertarung. Tapi mereka berdua tahu betul kekuatannya lebih dari apa yang bisa dilihat orang lain. Bang! Fu, Lan Qingxi menarik napas dalam-dalam. Kekuatan internal, bukan? Ya, ini adalah skill pedang yang tidak hanya menyerang lapisan luar tapi juga bagian dalam. Lin Xiao tersenyum. Kamu memiliki keterampilan observasi yang bagus, Lan Qingxi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Juga, aku harus berterima kasih padamu. Iya. Lan Qingxi tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi dia meletakkan pedangnya di depannya. Ki di dalam tubuhnya meletus saat menyelimuti seluruh tubuhnya. Yang lain tercengang tetapi mereka segera pindah kalau mereka akhirnya tertangkap. Melihat kekuatan yang memancar di sekitar tubuh Lan Qingxi, mereka hampir mengutuk dengan keras. Kamu melakukan terobosan ke Golden Core Stage 3. Lin Xiao terkejut. Lan Qingxi tertawa dan menganggukkan kepalanya. Dari Golden Core tahap 2 hingga Golden Core tahap 3, Anda hanya perlu pemahaman mendalam tentang jalan Anda yang sebenarnya. Inilah alasan mengapa banyak orang yang tidak dapat menembus ke tahap 3 setelah mereka mencapai tahap 2. Mereka bingung dan tidak dapat memahami apa tujuan mereka yang sebenarnya dan apa yang ada di lubuk hati mereka. Tidak semua orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang tetap setia pada jalan mereka yang dapat mengetahui seperti apa jalan kultivasi mereka yang sebenarnya. Dan setelah mengetahuinya, mereka harus mengerti, meskipun hanya sebagian kecil saja, untuk membuat terobosan mereka ke tahap 3. Itulah kekurangan Lan Qingxi. Kamu memang jenius, puji Lin Xiao. Secara internal, dia berpikir bahwa jika saja dia tidak harus memberi makan naga rakus, dia bisa saja sudah maju ke tahap inti emas 2 dan kemudian menerobos ke tahap 3 tidak lama kemudian setelah mengkonsolidasikan kekuatannya. Di dalam Lin Xiao, Lin Hu berteriak dengan marah, apa maksudmu serakah? Ah! Aku tidak serakah. Berhentilah membaca pikiranku, kau naga sialan. Sialan, dapatkan danau di sini dan buat formasi, aku bersumpah kamu akan membuat terobosanmu lebih cepat. Lin Xiao memutar matanya mendengar kata-kata Lin Hu. Kalau saja dia bisa membawa danau, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Siapa yang tidak ingin memanggil Lin Hu keluar dan hanya menghancurkan jalannya ke puncak? Itu akan menjadi metode termudah. Belum lagi, sumber daya yang kaya dari danau akan memungkinkannya melakukan terobosan lebih cepat. Tapi jika dia benar-benar melakukan itu, semua orang akan datang mencarinya. Orang-orang yang berada jauh di atas Golden Core Stage 3 akan datang mengetuk pintu mereka dan berusaha menangkapnya karena kemampuannya. Dia tidak bisa melakukan itu. Mustahil. Lan Qingxi menatap Lin Xiao dan tersenyum kecut. Karena aku sudah mencapai Golden Core Stage 3, aku akan pergi. Meninggalkan. Iya, saya datang ke sini untuk memulihkan diri dan untuk mendapatkan kembali kekuatan saya. Lan Qingxi menatap tangannya saat matanya bersinar tanpa ampun. Datanglah ke 20 Years Ancient Battleground, ini adalah arena pertempuran untuk semua kerajaan diakui dan untuk mendapatkan sumber daya. Aku akan membantumu melewatinya dan membiarkan kerajaan matahari melambung tinggi. 20 tahun medan pertempuran kuno. Lin Xiao tertegun. Lan Qingxi mengangguk. Sampai sekarang, tidak satu pun dari 4 kerajaan di sini yang memiliki kualifikasi untuk mengetahui apa itu. Namun, begitu barisan penekan rusak, Anda akan mengetahuinya, Yang Mulia. Arai penindasan. Lin Xiao menyipitkan matanya karena dia bisa menebak bahwa itu pasti susunan yang tidak memungkinkan mereka untuk membuat terobosan di atas tahap inti emas 3. Apa maksudmu setelah itu rusak?
Sudah ada beberapa orang yang bekerja untuk memecahkannya. Kamu akan segera bertemu dengan mereka. Lan Qingxi menatap Lin Xiao dengan sadar dan kemudian tertawa kecil. Hanya jika kamu memasuki medan pertempuran kuno 20 tahun dan melewatinya, barulah kamu dapat diakui sebagai jenius di benua ini. Benua. Kata itu hampir membuat Lin Xiao melompat kaget. Benua itu cepat dan kerajaan matahari, bahkan tidak 0,001% darinya. Jika kerajaan ini bahkan tidak dikategorikan sebagai kerajaan yang dianggap layak untuk berpartisipasi, itu berarti titik awalnya terlalu rendah. Mengingat Long Hao, muridnya yang telah mencapai yayasan pendirian pada usia 12 tahun. Lin Xiao tidak berpikir itu aneh lagi. Mereka yang berasal dari kerajaan besar akan jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki sumber daya yang menyedihkan seperti mereka. Susunan penindas adalah ujian dan juga bentuk perlindungan. Setiap kerajaan yang melanggar susunan harus menghadapi perang melawan kerajaan di luar, tetapi agar susunan dapat dipatahkan, hanya ada satu raja di seluruh negeri. Lan Qingxi menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas bantuan Anda, tetapi saya hanya dapat memberi Anda informasi ini untuk saat ini. Ketika waktunya sudah matang, kita akan bertemu lagi. Lin Xiao mengangguk. Cukup bagiku untuk saat ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin menempatkan kerajaan matahari pada posisi yang lebih baik, dia pada akhirnya akan bertemu dengan kerajaan lain di luar penghalang. Saat itu, mereka harus siap menghadapi ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanyalah permulaan. Bab 410, Ruang Pelatihan. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang tersisa? Lin Xiao kemudian menatap Lan Qingxi sejenak. Apakah itu berarti kamu tidak akan menjadi warga kerajaan ini? Saya tidak pernah menjadi warga kerajaan Sun dan saya hanya datang ke sini karena keberuntungan semata. Tapi jika itu dalam kemampuan saya akan membantu kerajaan Sun jika itu untuk Anda, Yang Mulia. Maknanya jelas. Jika itu untuk Lin Xiao, Lan Qingxi tidak keberatan membantu kerajaan Sun. Tetapi jika itu untuk orang lain, dia bahkan tidak akan berpikir untuk datang ke tempat ini lagi dan hanya melanjutkan jalannya ke depan. Itu hebat. Lin Xiao tersenyum. Ada yang lain? Iya, apakah kamu pergi dengan Fan Pan? Panci kipas. Nama itu sangat mengejutkan Fan Ling sehingga dia hampir tersandung di udara. Dia memandang Lin Xiao dengan bingung, tidak mengerti apa yang membuat Lin Xiao mengucapkan nama sepupunya begitu tiba-tiba. Di sisi lain, Lan Qingxi terdiam sesaat sebelum dia menghela nafas. Sepertinya kamu tidak sebodoh kelihatannya. Aku tidak terlihat bodoh, Lin Xiao membantah. Lan Qingxi terkekeh. Iya, kita akan pergi bersama. Begitu, haruskah aku berasumsi bahwa aku akan bertemu denganmu lagi selama 20 tahun medan perang kuno? Lin Xiao bertanya. Jika kamu berhasil tepat waktu. Oh. Lin Xiao mengangguk. Dia tidak lagi menanyakan hal lain dari Lan Qingxi dan kelompok itu meninggalkan kediaman. Dalam perjalanan pulang, Fan Ling tampak seperti sangat ingin tahu bagaimana Lin Xiao bahkan membuat hubungan dengan sepupunya. Dia tidak menjawabnya. Lagi pula, dia hanya memikirkan kemungkinan karena Fan Pan terlihat seperti seseorang yang telah mendengar begitu banyak tentang dunia luar meskipun dia masih sangat muda. Dugaannya pasti Fan Pan sudah melakukan kontak dengan seseorang dari luar. Dan tebakannya benar. Seseorang itu adalah Lan Qingxi, seorang jenius lain yang cukup eksentrik. Kamu harus kembali ke Fan Family sementara aku memiliki persiapan untuk bertemu dengan orang-orang dari Jade Snow Kingdom dan Bing Yue Kingdom. Petik 2. Iya, Yang Mulia. Meskipun Fan Ling masih ingin tahu lebih banyak, dia tidak punya pilihan selain kembali. Di akademi, Lin Xiao tidak bertemu dengan siapapun yang ingin menantangnya dan peringkatnya ditetapkan di 488. Dia berhasil mendapatkan hadiah 101 hingga 500, dapatkan 250 batu roh per bulan dan juga kesempatan 10 jam untuk belajar di salah satu ruangan. 501 berbanding 1000, dapatkan 100 batu roh per bulan dan juga kesempatan 1 jam untuk belajar di salah satu ruangan.
Yang lain memilih untuk menghabiskan waktu mereka di perpustakaan untuk lebih memahami keahlian mereka sementara Lin Xiao meminjam ruang pelatihan khusus mereka selama 10 jam. Dia ingin tahu tentang bagaimana mereka akan mengaturnya. Ini paviliun pelatihan. Lin Xiao tidak melihat sesuatu yang berbeda dari bangunan besar ini. Manajer yang tinggal di sana terkekeh saat melihat Lin Xiao. Apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Iya. Ruang pelatihan di dalamnya terbuat dari formasi. Ketika kamu masuk ke dalam, kamu bisa membayangkan jenis pelatihan apa yang kamu inginkan dan itu akan mengarahkan jenis ki tertentu sambil juga mengubah lingkungan. Lin Xiao tertegun. Itu mungkin. Iya. Saya memiliki 10 jam pelatihan, biarkan saya menggunakan semuanya. Kamu bisa menggunakan kamar nomor 4, itu kosong. Oke. Lin Xiao berjalan di koridor sambil melihat sekeliling. Sebelum dia 3 tahun di akademi, dia tidak memiliki kesempatan untuk datang ke daerah ini. Sekarang dia ada di sini, dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa akademi itu sangat besar dan mereka berusaha memberikan segalanya kepada siswa mereka. Itu tidak buruk. Dia berjalan ke kamar nomor 4 dan samar-samar bisa merasakan ki yang kaya di dalamnya. Unsur-unsurnya dicampur. Diam-diam, dia mencoba membayangkan danau. Swoosh. Lingkungan ruang pelatihan sangat berubah. Melihat perubahan yang terjadi, Lin Xiao tercengang. Dia tidak pernah menyangka itu akan benar-benar berubah dalam fisika. Apakah itu danau asli di depannya? Tidak, ini bukan danau sungguhan. Hanya saja gambarnya berubah dan ki di sini diubah menjadi elemen danau. Lin Hu merenung. Formasinya tidak buruk tapi itu hanya tipuan. Pergi berlatih. Baik gelombang. Lin Xiao mengeluarkan pedangnya saat dia mulai memikirkan apa yang ingin dia latih. Dia bisa mengingat raut adik laki-lakinya ketika dia menggunakan Sword River Bearing. Meskipun sepertinya dia telah memahami esensi kunci, itu masih sedikit berbeda dari yang asli. Lagi pula, dia mencampurkan pemahamannya tentang danau daripada sungai saat menggunakan skill. Mereka yang benar-benar bisa menggunakan skill Sword River Bearing mungkin mengejeknya jika mereka melihat kemajuannya yang menyedihkan. Keahlian aslinya selalu Chilling Lake Sword akhir-akhir ini karena itu sangat cocok untuknya. Mengambil pedangnya, Lin Xiao mulai berlatih. Rasa dingin yang meresap darinya mulai memenuhi tempat itu. Dia meringkuk bibirnya saat dia bertekad untuk berlatih sampai langkah ke-9, langkah yang seharusnya hanya untuk Golden Core tahap 2 atau 3. Dia harus melatihnya. Bang! Suara pedang bergerak bisa terdengar bahkan dari kejauhan. Tapi karena biasanya ruang latihan dipenuhi dengan suara latihan, tidak ada yang memperhatikannya. Pedang adalah yang paling umum dan tentu saja, itu berarti mereka tidak akan lebih memperhatikannya. Pedang Danau Dingin, jurus ke-7. Udara dingin benar-benar menyebar ke seluruh ruangan dan membekukan semua yang ada di depan pedang. Lin Xiao mengangguk puas. Jurus ke-7 hingga jurus ke-9 sangat mirip dengan jurus ke-4 hingga ke-6. Namun, permintaan ki dan skill yang mendalam di baliknya jauh lebih banyak. Dengan bantuan danau ki di ruangan ini, kemajuannya lebih cepat. Dia harus belajar bagaimana menggunakan kata-kata naga untuk menciptakan lingkungan serupa di masa depan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.